Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jika paramang loka Sangkara paramang dukkha etang nyatva yata bhutang nibbanang paramang sukhang. Penyakit yang paling berat merupakan kelaparan. Saling ketergantungan atau berkondisi merupakan penderitaan yang terbesar. Menyadari kenyataan seperti ini, ternyata Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Upasaka, Upasika, saudara-saudari sedama, selamat pagi dan namo buddhaya. Senantiasa kita semua dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Nubawena Sotiwantu. Ibu, Bapak, serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, rasanya saya berada di sini belum lama ya. Ini bertemu kembali, jadi saya mengucapkan rasa syukur bisa kembali hadir untuk memberikan sharing dhamma kepada ibu bapak serta saudara-saudari semuanya. Ya, bertemakan dengan topik pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang berulangnya populasi di muka bumi ini. Ya, di sini saya bukannya untuk menakut-nakuti, tetapi ini ada di dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang nantinya akan saya bagikan kepada ibu dan bapak saudara-saudari semuanya. Ya. Ketika kita sebagai umat manusia, kita dilahirkan di muka bumi ini dikatakan sudah sangat-sangat beruntung ya. Bahkan juga ketika kita mempelajari, memahami, mengenal yang namanya ajaran Buddha atau Buddha Sasana pun itu dikatakan sebagai sebuah manggala atau berkah kebahagiaan kita. Tetapi di mana dalam kontekstual di kehidupan kita saat ini bahwa ketika kita sebagai para siswa dan siswi dari Sang Buddha yang dikatakan masih tahap mencapai kesucian atau dikatakan sikha pugala, saat ini kita dikatakan sudah memasuki era di zaman 2611 kalau secara perhitungan khotbah Sang Buddha yang pertama diajarkan, yaitu tentang Dhammacakka Pavattana Sutta. Ya, makanya dalam hal ini ketika kita sebagai bisa dikatakan kalau ibu dan bapak sebagai rumah tangga atau garawasa, ya ada di sini dikatakan ketika sama Sang Buddha Gautama saja untuk mengajarkan dhamma kepada para siswanya di saat dalam kondisi batin yang memangnya penuh dengan yang namanya sati sampajana atau bisa dikatakan berkenaan dengan penuh perhatian dan kewaspadaan untuk mendengarkan khotbah-khotbah dhamma. Ya, makanya kalau kita lihat di zaman saat ini untuk kita bisa mengakses ceramah-ceramah dhamma yang biasa kita lihat baik itu di YouTube atau di media sosial lainnya, sudah sangat banyak yang seperti halnya saat lalu saya pernah sampaikan bahwa ketika kita bisa men-share yang namanya khotbah-khotbah dhamma, itulah yang kita praktekkan dan itulah yang menjadi panutan untuk kita punya yang namanya patokan kehidupan kita. Ya, makanya dalam hal ini Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, Sang Buddha pernah mengatakan kepada para biku bahwa
ketika seseorang yang mampu mencapai tingkat kesucian Sotapana atau Sotapati Maga Sotapati Pala, yang dikatakan pada saat Sang Buddha itu sedang berdiam di desa Alawi, ya bahwa Sang Buddha mengajarkan dhamma, tentu dhamma yang diajarkan oleh mereka, yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada para pengikutnya, dikatakan mereka yang siap dan dalam kondisi batin yang stabil, dalam kondisi batin yang tenang, dalam kondisi batin yang tidak punya yang namanya permasalahan. Makanya di mana Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang dalam kondisi batin yang sangat lapar, atau bisa dikatakan belum siap untuk menerima khotbah dhamma, maka mereka susah untuk mencapai tingkat kesucian. Makanya dikatakan oleh Sang Buddha bahwa dalam kehidupan saat ini, ketika seseorang sudah sangat berkecukupan dalam kondisi pangan, sandang, dan papan, bahkan sudah serba berlebihan, ya pasti dalam hal ini bagaimana cara mereka punya yang namanya ketersediaan. Ya, jadi ketersediaan inilah yang dikatakan sebagai cadangan dalam hal mereka menyimpan. Bukannya menyimpan di sini dalam artian menumpuk ya. Jadi di mana cadangan di sini yang biasanya para rumah tangga di masa lalu, mereka punya ketersediaan bahan pangan, sehingga dalam kondisi mereka mengedepankan nilai-nilai luhur Sang Buddha, bahwa mereka yang senantiasa mempunyai pandangan benar dan pengertian benar kepada Dhamma, pasti dikatakan mereka akan senantiasa gemar untuk punya yang namanya sikap kemurah hatian atau kedermawanan itu sendiri. Makanya di mana kalau secara penjelasan di dalam Dhammapada ya bahwa memang pada dasarnya kalau kita kurang makan, kelaparan, atau paceklik dalam bahasa umumnya, atau bisa dikatakan pilot, atau bisa dikatakan inflasi, ya ini dikatakan di mana setiap negara memiliki yang namanya baik itu kelebihan atau kekurangan bahan pangan. Ya, makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, dalam hal ini tentu kalau kita melihat dalam sisi kehidupan atau kebutuhan kita sehari-hari, memang dikatakan makanan itu merupakan sebuah asupan, baik asupan secara jasmani ataupun asupan secara mental. Ketika seseorang misalkan saja dalam kehidupan mereka sehari-hari kekurangan makan, kekurangan yang namanya kebutuhan pokoknya, ya biasa kalau kita lihat saat masa-masa saat pandemi saat kemarin, ya pasti mereka banyak yang menyetop makanan-makanan karena mereka merasa ketakutan. Tetapi kalau di saat ini tentu kita sudah merasa semuanya sudah terbiasa kembali. Bahkan ya pekerjaan sudah kembali normal, sekolahan sudah kembali normal, kewihara sudah kembali normal. Ya makanya di mana ketika kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah senantiasa menjadi sebuah pola pikir kita untuk bagaimana ketika kita memiliki cara-cara yang benar untuk bisa dikatakan mengatur pola hidup kita sehari-hari, ya minimal kita tidak berlebihan, ya minimal kita tidak berlebihan. Maka dari itu Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, kalau kita melihat dari penjelasan di dalam salah satu sutta yang Sang Buddha sampaikan, di dalam penjelasan Paloka Sutta, ya Paloka Sutta ini merupakan sutta yang menjelaskan tentang berkurangnya populasi di muka bumi ini. Tentu berkurangnya populasi di muka bumi ini bukan karena megatrust, bukan karena gempa, bukan karena bencana. Tetapi Sang Buddha menjelaskan pada saat lalu di dalam Paloka Sutta, yang di mana saat lalu ada seorang Brahmana yang kaya raya bertanya kepada Sang Buddha. Ya, jadi Brahmana ini ingin mendengarkan khotbah Dhamma yang Sang Buddha sampaikan, bahwa di zaman dulu kala ada berbagai macam binatang, ya yang salah satunya di sini dikatakan ayam, ya ayam. Jadi kalau misalkan di zaman dulu kala di India, ya banyak sekali pedesaan yang masih memelihara ayam,
memelihara hewan sapi, bahkan hewan sapi pun tidak boleh dimakan karena dikatakan di sana itu sangat-sangat disucikan oleh para kaum Brahmin. Ya, makanya di mana Guru Gautama ada Brahmana yang lebih tua yang saat berusia lanjut, di mana mereka terbebani setiap tahun demi tahunnya untuk senantiasa mengatakan bahwa kehidupan mereka akan semakin berkurang karena populasinya. Jadi kalau di zaman dulu kala ya mereka yang dikatakan berusia lanjut pun dikatakan akan adanya seseorang yang ketika berdiam di desa-desa, di pemukiman atau di kota-kota besar, ya dikatakan mereka berkehidupannya sangat berdekatan. Mereka saking berdekatannya mereka ya bisa saling mengobrol, saling bercengkrama, saling bertegur sapa. Ya kalau di zaman kita saat ini ya bertegur sapanya ya lewat WA group atau lewat media sosial lainnya mengucapkan selamat pagi, namo buddhaya. Ya kalau di zaman dulu tentu bertegur sapanya ya face to face, bukannya video callan ya. Makanya di mana pada saat masa lalu itu dikarenakan saat banyaknya tempat-tempat yang memangnya bisa para makhluk hidup bisa saling juga bercengkrama, makhluk hidup seperti hewan-hewan peliharaan juga bercengkrama. Kalau sekarang kan makhluk hidupnya bisa dikatakan hewan-hewannya bercengkrama dengan tuannya sudah lewat YouTube. Ya, sudah lewat menjadi video YouTuber. Ya, jadi zaman dulu sama zaman sekarang kemajuannya tentu lebih pesat ya. Makanya di mana kalau kita saat masa pandemi hingga saat ini ketika seseorang mencintai hewan peliharaannya, ya mereka bisa saling bercengkrama. Kalau di zaman dulu ya binatang peliharaannya kalau diceritakan di dalam suta ini dikatakan nama dalam bahasa Palinya ialah Kukuta Samapatika. Jadi di mana zaman dulu kala itu yang biasanya saling bertebangan di antara pemukiman warga di pedesaan ya ayam-ayam jantan. Ya makanya dalam hal ini ketika adanya mereka yang senantiasa tinggal di dalam kondisi lingkungan yang sesuai, baik itu di perkotaan atau di pedesaan, bahwa pada masa sekarang Brahmana saat ada orang-orang yang tergerak, ya, orang-orang yang tergerak karena mempunyai nafsu terlarang. Ya nafsu terlarang itu bagaimana? Kalau di zaman saat ini ya misalkan banyaknya berita-berita kriminalitas, ya, banyaknya berita-berita pembunuhan, banyaknya berita-berita pencurian atau banyaknya berita-berita pemerkosaan antara ayah kandung, ayah tiri dengan anak atau anak memperkosa ibunya, banyak berita-berita seperti ini yang dikatakan berita-berita terlarang. Makanya di mana di zaman saat ini dikatakan ketika seseorang tergerak karena adanya nafsu-nafsu yang terlarang dan juga senantiasa dikuasai oleh hasrat keserakahan yang tidak selayaknya, maka mereka juga akan senantiasa didera oleh yang dikatakan sebagai dhamma yang palsu atau dikatakan sebagai adama. Ya, makanya Ibu Bapak Saudara-saudari sedama bagaikan seseorang yang bisa mengambil senjata-senjata hingga saling membunuh di kehidupan saat ini, ya dikatakan ya bisa dikatakan ya sama seperti halnya kalau kita lihat berita perang ya. Kita lihat berita perang, kita melihat berita unjuk rasa atau demonstrasi, ya ini akan mengkondisikan satu negara ya pasti mempunyai yang namanya paceklik atau mempunyai namanya permasalahan dalam perekonomian sosial kemasyarakatannya. Ya makanya kita di Indonesia saat ini sangat berterima kasih sekali oleh pemimpin negara kita. Bahkan juga di dalam kunjungan Pak Presiden di G20 mengunjungi negara China, mengunjungi negara Korea, mengunjungi negara-negara Jepang. Ini merupakan sebuah satu bentuk keberhasilan dari pemimpin negara kita yang memangnya di mana di zaman kita saat ini pemimpin negara yang baik bahkan saat mengunjungi negara-negara tetangganya, negara-negara sahabatnya, beliau pun tidak lupa untuk mengunjungi tempat makam pahlawan. Ya, jadi kalau Ibu dan Bapak mungkin mendengar berita di televisi atau di media sosial bahwa Pak Presiden kunjungan ke Jepang, ke Korea, bahkan ke China, dan beliau pun bisa mengunjungi makam taman pahlawannya. Ini merupakan contoh untuk kita, jangan sampai kita merupakan pahlawan kita. Ya makanya
khususnya dalam ceramah saya pada kesempatan akhir bulan Juli ini, ya mendekati 17 Agustusan, bukannya kita mengadakan dengan perlombaan saja, tetapi kita pun mengunjungi Taman Makam Pahlawan yang merupakan mereka yang berjasa untuk nusa dan bangsa tentunya. Ya, makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, yang pertama ini dikatakan tentunya mereka yang mempunyai nafsu terlarang ataupun mereka yang didera oleh yang namanya damai palsu. Yang kedua, di mana ketika seseorang pada masa sekarang, orang-orang senantiasa tergerak oleh yang namanya selain nafsu yang terlarang dan dikuasai dengan keserakahan dan juga didera oleh damai yang palsu. Nah, di sini yang harus diingat perbedaannya ketika hal ini terjadi akan adanya hujan yang turun tidak mencukupi atau hujan yang turun serba berlebihan. Ya, kita bisa melihat ya di media sosial saat ini, bahkan di YouTube juga banyak berita-berita terjadinya bencana alam karena akibat hujan. Ya, misalkan di satu kota, misalkan kekeringan. Kemudian negara lain kebakaran. Di negara lainnya lagi hujan lebat sampai banjir bandang. Iya, ini dikatakan merupakan bencana. Ya, bencana dalam hal ini bukan bencana karena gempa. Makanya saya sampaikan di mana di sini yang saya sudah jelaskan, karena hujan tidak tercukupi sehingga mengakibatkan bencana kelaparan dan kelangkaan padi terjadi. Ya. Jadi kalau biasanya di satu wilayah itu ada bencana alam, baik itu hujan, tanah longsor, pasti sebagian orang yang masih serakah mereka pun akan menimbunnya. Padahal bantuannya itu untuk dibagikan kepada masyarakat yang sedang kesusahan, masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ya, makanya dalam hal ini di mana bencana alam karena hujan yang terjadi sehingga menyebabkan kelangkaan pangan, kelaparan, hingga hasil panen itu menjadi rusak atau menjadi jerami, ya ini yang akan mengkondisikan orang-orang akan banyak yang mati. Orang-orang akan banyak yang meninggal karena akibat kelangkaan pangan ini. Sehingga seseorang akan merasa bahwa pada masa saat ini jumlah penduduk akan semakin berkurang dan populasinya pun akan semakin berkurang. Makanya dalam hal ini Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, mengapa di dalam konteks dalam ajaran Sambunda itu di dalam Manggala Sutta saja kita bertempat tinggal di tempat yang sesuai itu sudah merupakan berkah pertama. Itu sudah merupakan hal yang paling dasar untuk kita syukuri bahwa oh iya, saya kehidupan saat ini itu bersyukur sekali tempat tinggal memadai, punya akses kendaraan, punya pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai. Nah, maka di sinilah kita harus senantiasa bersyukur atau setiap saat berterima kasih oleh diri kita sendiri. Sehingga kita tidak merasa ketidakpuasan itu senantiasa menjerat problem kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha mengatakan di dalam Paloka Sutta ini bahwa pada masa sekarang, orang-orang yang karena tergerak oleh nafsu terlarang dan juga dikuasai oleh keserakahan yang sangat berlebihan dan juga didera oleh namanya dhamma yang palsu, akan adanya sebuah hal yang terjadi di mana para yakha, ya, sini saya akan menekankan para yakha melepaskan makhluk-makhluk yang buas, ya. Jadi kalau kita lihat secara kehidupan kita sehari-hari ya memang ya di dalam kehidupan kita sebagai alam manusia tentu kita berdampingan oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oleh makhluk-makhluk ya baik itu dari alam makhluk peta, alam makhluk asura, ya. Apalagi biasanya di bulan Cikgue ya dikatakan bulan gelap, ya. Makanya di sini kita bagaimana kita harus berhati-hatinya agar senantiasa kita tidak melupakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini. Makanya itulah dikatakan adanya bulan-bulan mana? Bulan untuk kita melakukan sembahyang rebutan kalau dari zaman Tiongkok masa lampau. Ya, makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, dalam hal ini para yaka akan melepaskan makhluk-makhluk yang buas sehingga banyak orang-orang yang mati. Ya, kisah ini sama seperti halnya di dalam Ratana Sutta. Ya, di dalam Ratana Sutta, ketika Ratana Sutta itu dikhotbahkan oleh Sang Buddha, tentu Ibu dan Bapak sudah tahu sejarahnya. Dan di mana ini bertepatan juga dengan yang namanya karena di suatu wilayah moralnya sudah sangat buruk, sehingga makhluk-makhluk alam tak kasat mata pun mereka tidak akan melindungi kita lagi. Yang ada mereka akan mencelakai kita, bahkan melepaskan binatang-binatang buas bukannya seperti harimau dilepas di TikTok,
atau di-shower di mana, bukan seperti itu. Tapi di mana ketika seseorang misalkan melepaskan binatang buas ini, ya seperti halnya kita hidup di dasar bumi ini, tentu binatang yang paling buas itu sebenarnya bukan binatang buas yang ada di taman safari, tetapi binatang-binatang buas yang ada di dalam tanah, yang kita tidak tahu. Apakah itu ular, apakah itu kalajengking, apakah itu lipan, ya. Jadi kita bisa memahami bahwa binatang-binatang buas inilah yang dikatakan ketika makhluk-makhluk yakha juga melepaskan binatang-binatang buas, maka akan adanya banyak orang yang meninggal. Ya, makanya kenapa Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, kalau kita melihat dari berita-berita, baik berita di BMKG yang mengatakan bahwa kita harus senantiasa bersiap untuk mitigasi proses bencana alam. Ya sebenarnya dalam hal ini bencana alam yang saya sampaikan bukan hanya karena gempa saja, tetapi di mana adanya hujan, adanya tanah longsor, dan itu semua tentu kalau kita bertempat tinggal di tempat yang sesuai, kita akan tidak adanya yang namanya musibah. Ya maka dari itu dalam hal ini Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwa akan banyaknya orang yang mati sehingga jumlah penduduk akan semakin berkurang di pemukimannya. Sehingga apa yang menjadi sebuah kebajikan kita saat ini, ya Sang Buddha mengatakan bahwa ketika sebagai seorang umat awam saja, setiap hari mereka berlindung sejak dini hari hingga seumur hidupnya, mereka akan senantiasa mempraktekkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam ajaran Sang Buddha itu sendiri. Ya, khususnya ketika kita merawat moral dan juga kita bisa mengontrol yang namanya 3 akar kejahatan itu sendiri, dan juga senantiasa tanpa adanya kita dasar untuk melukai orang lain, menyakiti orang lain, apalagi menyakiti hati orang lain, ya makanya itu yang akan kita harus senantiasa rawat dan jaga agar tidak melukai hati orang lain. Maka dari itu Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, Sang Buddha juga pernah mengatakan, ya kita lebih baik melihat kekurangan diri kita sendiri daripada kita melihat kekurangan orang lain. Ketika kita bisa melihat kekurangan kita sendiri dan kita bisa mawas diri, maka itu semua akan menjadi sebuah bekal untuk kita, sehingga tidak adanya lagi yang namanya nafsu yang terlarang itu sendiri, yang berkenaan dengan nafsu-nafsu keserakahan, baik kebencian atau kegelapan batin atau kesesatan. Ya, maka dari itu dalam hal ini pesan saya kepada Ibu dan Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan panduan untuk kita, ya sehingga setiap waktu, setiap hari, ya kita harus senantiasa mempunyai yang namanya, ya seperti yang ada di dalam Ibu dan Bapak membacakan syair Wisudikata itu, ya bahwa ketika malam sebelum tidur, ya kita misalkan ketika ada rasa bersalah dengan diri kita, bersalah dengan orang lain, kita bisa memohon maaf, bisa melakukan penyadaran diri, sehingga kita tidak adanya beban di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling utama harus saya ingatkan kepada Ibu dan Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama di sini bahwa ketika seseorang yang memangnya tinggal baik itu di perkotaan ataupun di pemukiman di desa-desa, Sang Buddha mengatakan sebagai adhamaraga. Ya, adhamaraga ini dikatakan nafsu terlarang yang memangnya yang sangat berlawanan dengan dhamma, sehingga nafsu terlarang ini akan muncul ketika seseorang mempunyai kepemilikan dirinya sendiri. Ya. Maksudnya apa? Kepemilikan dirinya sendiri. Nafsu terlarang ini dikatakan sehubungan dengan kepemilikan orang lain dan selayaknya dia ingin memiliki kepemilikan orang lain tersebut. Jadi di mana ketika keserakahan yang tidak selayaknya atau wisarmaloba ini keserakahan yang sesungguhnya ketika seseorang bisa melihat suatu objek yang ia senangi, padahal itu milik orang lain, sehingga keserakahan itu mulai mempengaruhinya. Jadi misalkan seseorang punya barang yang misalkan bermerek, seseorang punya barang yang misalkan branded. Ya, ketika seseorang punya barang-barang yang branded,
Ya, sehingga misalkan kalau di zaman saat ini khususnya buat kalangan generasi muda, fade out-nya ditanyakan, dari atas sampai bawah ditanyakan harganya berapa. Sehingga ketika dia saling membandingkan apa yang dia miliki dengan milik dia sama milik orang lain, itu menjadi sebuah yang dikatakan keinginan. Keinginan yang sifatnya keserakahan. Sehingga dia ingin memiliki. Ya, contoh saja misalkan saat kemarin adanya berita viral Fashion Week di SCBD, banyak orang muda-muda saling berkumpul di sana, banyak orang anak-anak muda saling bergaya fashionable di sana, kemudian mereka saling menanyakan fade out-nya berapa dari atas sampai bawah. Ya ini yang akan mengkondisikan setiap anak muda itu sebenarnya ya hanya menghambur-hamburkan uang. Mereka bukannya menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk bekerja, mencari nafkah, atau menghidupi keluarganya. Sehingga ini yang dikatakan ketika nafsu terlarang ini yang mengkondisikan menjadi milik diri dia, sehingga keserakahannya akan muncul pada sebuah objek dan dikatakan akan mempelopori dia untuk menginginkannya. Sedangkan yang dikatakan dhamma palsu atau dikatakan micca dhamma, apabila seseorang dengan sangat gemar mendengarkan ceramah-ceramah dhamma dan itu bukan landasan untuk dia jalani atau dia praktikkan. Ya, ibaratnya hanya angin berlalu. Ya, makanya di sini saya pesankan kepada ibu bapak serta saudara-saudari sedama, jika kita punya kegemaran baik itu dengan mendengarkan khotbah-khotbah dhamma, ceramah-ceramah dhamma, ya dhamma yang kita lakukan pun yang kita dengarkan itu sebagai motivasi dan praktek kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling utama di sini, ketika seseorang yang dianggap baik atau dalam hal ini standarnya dia standar orang yang masih duniawi, kegemaran yang berdasarkan dengan landasan nafsu atau ragasa watu tanang, dikatakan seseorang yang senantiasa menjaga kegemarannya sehingga dia tidak akan mudah untuk mengumbar apapun yang ia miliki. Ya khususnya saat waktu lalu saya pernah menyampaikan tentang gaya hidup hedonisme bahwa janganlah karena kita punya banyak harta benda, harta kekayaan duniawi, sehingga itu membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi pamer semuanya. Karena itu buat apa? Kita meninggal pun semua tidak kita bawa. Maka dari itu, Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, dalam hal ini ya tentu kalau poin saya di mana ketika seseorang bisa mempunyai sikap untuk bisa tentu kalau di dalam praktik dari Jalan Arya Boros 8 dan juga praktik dari Karania Metta Sutta, apa yang sudah dilakukan oleh diri sendiri, hendaklah itu akan membuat diri dia semakin bersahaja hidupnya, semakin sejahtera dan semakin memiliki yang namanya keroyalitasan di dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, maka dari itu, Ibu Bapak serta rekan saudara-saudari sedama, pesan saya seperti ini di dalam khotbah Dhamma pada kesempatan pagi hari ini, dan senantiasa saat kita menjelang bulan Agustus ini, ya yang tadi poin yang ketiga, kita harus ingat bukan hanya kepada para leluhur serta sanak keluarga kita, tetapi juga dengan para pejuang pahlawan negara kita, dan juga kepada para makhluk halus yang berada di sekitar kita, agar senantiasa kita bisa melakukan yang namanya tindakan-tindakan bajik atau tindakan-tindakan luhur dengan kita melakukan persembahan jasa-jasa kebajikan kepada mereka semua. Ya, jadi dengan cara-cara inilah kita pun tidak akan dicelakakan. Kita pun tidak akan dicengkram oleh yang namanya ketakutan kepada mereka semua. Ya, pesan-pesan saya seperti ini semoga bisa dipahami dalam khotbah dhamma saya pada pagi hari ini, dan saya sampaikan sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, tambahan dari saya, makhluk halus, khususnya makhluk yakha, dijelaskan di dalam Paloka Sutta ini, makhluk halus atau yakha di zaman dulu kehidupan Sang Buddha itu bisa merealisasi Dhamma. Ya, makanya dikatakan bahwa yakha merupakan makhluk-makhluk halus yang memangnya kejam dan juga akan bisa membunuh manusia bahkan melahapnya
tetapi yakha pun bisa berbuat baik dan merealisasi dhamma. Makanya di mana ketika zaman dulu kala yakha yang dikatakan sangat kejam, yang ada di jalan-jalan, di persimpangan jalan, mereka akan memperoleh kesempatan untuk membunuh orang-orang yang memangnya kurang bermoral. Ya, kurang bermoral dalam artian ya tidak mempunyai sila yang murni atau dikatakan sebagai pakati sila. Ya, makanya dari itu, Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, pesan saya, ya kita tentu senantiasa harus senantiasa mempunyai cinta kasih kepada semua makhluk dan tentunya memberikan sebuah pengingat untuk kita dimanapun kita berada, kita berjalan-jalan kemanapun, ya tentu kalau menurut tradisi zaman dulu kala ya kita permisi terlebih dahulu. Ya, maka itu yang akan mengkondisikan kita akan senantiasa selamat dan juga tidak mudah mempunyai ketakutan oleh makhluk di sekitar kita. Ya, seperti itu tambahan dari saya. Pertanyaan pertama, Namo Buddhaya Bante, dalam berumah tangga kami tidak mempunyai asisten rumah tangga. Anak kami membantu dalam pekerjaan cuci piring. Apakah ini dapat dikatakan ayah anak berbuat karma baik dan ada suatu waktu anak kesal karena makanan yang dia siapkan sendiri rusak karena ayahnya. Si anak minta ganti rugi ke ayahnya. Apakah ini dapat dibenarkan? Terima kasih. Jadi pertanyaannya ini habis makan dirusak baru cuci piring. Ya, kalau secara kewajiban anak kepada orang tua, tentu kita sudah sesuai dengan landasan Sigala Sutta ya, bahwa senantiasa menganjurkan anak-anaknya melakukan sifat-sifat wajib, terutama kewajiban dia sebagai seorang anak. Jangankan anak saja, ya para pabajita pun sebenarnya kalau sesudah makan ya cuci piring sendiri. Ya makanya sebenarnya kalau untuk orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi mandiri dan disiplin, ya tentu mereka sesudah makan cuci piring sendiri, tidak dengan asisten rumah tangganya. Karena kalau asisten rumah tangga biasanya membersihkan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang ada di rumah tersebut. Ya makanya ini bisa dididik untuk orang tua. Ya jadi ketika nantinya mengikuti kegiatan-kegiatan retret atau mengikuti kegiatan-kegiatan meditasi atau kegiatan-kegiatan pabaja, ketika dihadapkan untuk mencuci piring sendiri, anak ini sudah tidak kaget lagi, sudah tidak menjadi anak yang manja atau semuanya harus serba orang tua atau semuanya serba babysitter seperti itu. Kemudian kalau untuk orang tua yang misalkan karena makanannya mungkin dirusak atau dimakan tanpa bilang, ini memang suka sering terjadi. Jadi misalkan anaknya menyimpan makanan di kulkas untuk malam hari, nggak taunya malam harinya makanannya dimakan oleh orang tuanya. Ya, jadi ini kembali lagi kepada komunikasi antara orang tua dengan anak. Ya, saya sampaikan ketika orang tua bisa sedekat apapun untuk berkomunikasi dengan anak, tentu akan mengkondisikan yang dimana anak ini tidak mudah untuk emosi. Ya, meskipun emosi pun, tetapi keinginan anak ini tentu senantiasa bukan hanya diturutin saja, tetapi orang tua menasihatinya, memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Sehingga dalam hal makan pun tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk emosi ketika makanannya diambil oleh orang tuanya. Karena ini memang kembali lagi kepada seberapa seringkah orang tua itu bisa ngobrol sama anak dan juga menemui anak-anaknya pada saat sepulang kerja.
Ya, terkadang kalau orang tuanya sangat sibuk di bidang pekerjaannya, belum tentu bisa menemui anak-anaknya. Ya, makanya pesan saya seberapa sering untuk orang tua bercengkrama dengan anak sehingga tidak adanya miskomunikasi dalam hal makanan atau kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti itu, Pak. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Bante, bolehkah kita berbuat kebajikan sumbang atas nama orang tua yang masih hidup? Untuk kita melakukan kebajikan, menyumbangkan apapun, berdana apapun kepada mereka yang membutuhkan atau kepada organisasi yang membutuhkan bantuan tenaga kita, memang tidak hanya untuk orang yang sudah tiada saja. Karena di dalam anggota Ranikaya dikatakan ketika orang tua kita masih hidup, ya anak itu memiliki bakti untuk bagaimana mengenalkan ketermaan mereka untuk bisa melakukan kebaikan antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua itu sendiri. Makanya tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi ketika seseorang yang melakukan kebajikan mengatasnamakan orang tua, ya orang tua pun harus mengetahuinya. Atau setidaknya anak mengajak orang tua melakukan kebaikan sehingga orang tuanya ingin melakukan kebaikan, baik itu ke wihara atau ke para biku atau ke tempat-tempat yang membutuhkan bakti sosial seperti itu. Ini pesan saya, Bapak. Untuk pertanyaan via Zoom, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, menikah beda agama dalam agama Buddha bukan menjadi masalah, meski dianjurkan untuk menikahi yang seiman. Namun jika pemberkatan dilakukan dalam agama lain, apakah setelah itu masih boleh memeluk dan beribadah dalam agama Buddha? Terima kasih, Bante. Biasanya kalau keadaan seperti ini semua terkondisi dari pasangan hidupnya. Ya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuannya. Makanya kalau secara keyakinan Buddhis tidak ada yang namanya sebuah larangan. Bahkan juga ajaran Buddha itu bukan ya kita harus pindah dan kemudian kita harus meyakini agama Buddha. Tetapi di mana ketika seseorang yang pemberkatannya di tempat keyakinan yang lain dan ketika ingin kembali untuk hadir di wihara, yang minimal dirinya sendiri tidak merasa sungkan, dirinya sendiri tidak merasa malu, dirinya sendiri tidak merasa ada keraguan-raguan dengan kebaikan yang dilakukan. Karena pada dasarnya mereka yang punya keyakinan berbeda keyakinan pun kalau mempunyai keluarga yang toleransinya tinggi atau dalam hal ini dikatakan punya karakter moderasi beragama, maka mereka ya sama-sama saling mengizinkan, sama-sama untuk saling mensupport keyakinan mereka meskipun berkelainan keyakinan. Karena pada dasarnya pada saat meninggalnya pun surganya tidak ada surga khusus agama Katolik, tidak ada surga untuk agama Kristen, tidak ada surga untuk agama Buddha, agama Muslim atau agama yang lainnya. Maka dalam hal ini ya tentu kalau di keyakinan kita tidak adanya yang namanya larangan, tetapi yang namanya kita harus pasiko. Ya baik pasangan hidup kita kalau berkeyakinan lain, karena misalkan mendengarkan khotbah-khotbah ceramah Bante yang memangnya dari keyakinannya dulunya bukan ajaran Buddha juga, yaitu akan memberikan sebuah pandangan yang luas. Karena ibaratnya kita seperti halnya kita membuka jendela seluas-luasnya kita untuk mempraktikkan jalan kesucian itu sendiri. Seperti itu. Cukup ya. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Gunaseno. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Pelita Masuka beserta umat yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga yang berada di rumah mengucapkan terima kasih atas ceramah Dhamma yang telah disampaikan. Terima kasih, Bante. Ya. Selanjutnya silakan melakukan patidana terlebih dahulu.
Ya, saya akan mengiringi dengan Namo Buddhaya kata. Ya. Sabbaroga winimuto, sabba santa pawajito, sabba wiramati kanto niputo jatuang bawa, sabbitio viwajantu, sabba rogo winasatu, mate bawa tuantarayo suki dika yugo bawa, apiwadana silisa nicang uddha bajayino, Cataru dhamma wadanti ayuwano sukhang bhavang maha karuniko nato ataya sabba parninang puretwa parami sabba pato sambo dimutamang etena sacawa cena mahontu sabbu padawa maha karuniko nato hitaya sabba parninang Kuretwa parami sabba pato sambo dimutamang etena sacawa cena mahuntu sabbu padawa maha karuniko nato sukaya sabba parninang Kuretwa parami sabba pato sambo dimutamang etena sacawa cena mahuntu sabbu padawa Ratanataya nubhawena ratanataya tejasa Dukkha roga baya wira soka satu padawa aneka antarayati winasantu ase satu jaya siddhi danang labhang soti bagyang sukang balang siri ayoca wanoca bokang udi jaya sawa satawasa ca ayoca jiwa siddhi bawandute Bawatu sabha manggalang rakan pusat bendewata sabha buddha nubhawena sada soti bawan bute Bawatu sabha manggalang rakan pusat bendewata sabha dhamma nubhawena sada soti bawan bute Bawatu sabha manggalang rakan pusat bendewata sabha sangha nubhawena Sada soti